ning lagu saiki tiktokan lho. Jelas-jelas. Jelas-jelas. So I don't see nobody but you. Got me hooked to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Iku wong ping nyanyi lho, Rek. Ternyata yang muncul di TikTok selain ini kecil elek ya. Gegel cilok ya kan? Kan muncul di TikTok itu. Gegel cilok kemarin ini cemeng kebakaran hari kedua. Kebakaran hari kedua berdua tapi viral. Berapa viewernya? Sudah 24 juta. Oh, duitnya saja. Makanya kamu kreativitas harus diciptakan sekarang. Gak usah ngegawe jadi YouTuber. Oh iya, kemarin YouTuber Banyuwangi yang nyoteng Farel, butuh Farel gendut ini. Farel nyanyi kok. Berapa penghasilan sebulan? Kemarin karena Farel hidupnya disorting, sekolah disorting. Ternyata dia mendapatkan uang sebulan 50 juta. Masuk di TV Banyuwangi beritanya. Apa? Karena kreativitas YouTuber. Banyak sekarang muncul YouTuber. Kamu sekali-kali buat apa namanya konten tadi itu ambil wes baca elek untune merongos dia Muhammad kado viral maka uang akan mengalir. Nggak perlu kerja PNS jadi guru sorok fathaso fatharok sorok tapi meskipun sorok guru itu adalah profesi yang paling mulia. Makanya sorok dilakoni kemudian jadi guru pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya Pak Kevin menjadi guru. Sebetulnya awalnya tentara. Syukur tegamnya pada. Tapi karena tidak diterima jadi guru MTS. Saya tanya lagi kalian, apa harta yang paling berharga bagi kita? Oh, paling maling. Mau siapa yang modal? Apa harta yang paling berharga bagi kita? Iman dan Islam. Anak sekalian, iman dan Islam terutama masalah apa? Kalau ingin hidup Anda sukses, jaga iman. Yang kedua, kalau Anda ingin sukses hidupnya, jaga sholat. Kenapa sholat tarawih? Seperti Allah katakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada anak yang sholatnya rajin 5 waktu, rajin duhanya, rajin pebeliah dan bagiannya, rajin sholat 5 waktunya, tukang ajan, tukang puji-pujian, ikut hadrah, ikut sholawatan, terus dia kok tawuran, nggak pernah saya nemui. Betul apa tidak? Tidak ada rajin sholat, akhlaknya bagus, tidak mau dia. Kok minum-minuman keras? Tidak ada. Betul apa tidak? Kenapa? Karena sholat yang betul, sholat yang baik bisa mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Anak sekalian, saya contohkan kamu. Saya contohkan. Syuting ini kan. Nah, begini buat apa? Anak sekalian, pernah terjadi. Ini dengarkan. Menimpa kepada anak yang namanya Tuti. Anak Tuti. Apa? Tuti. Allah. Sudah punya suami?
Anaknya berapa? 2. Ini betul nih. Jadi mohon maaf nih. Namanya sama. Ya, namanya sama. Bu Tuti sini, ya kan? Burung. Ini Tuti di Bengkulu. Tuti yang di Bengkulu itu sama dengan kamu, siswa MTS, siswi MTS. Suatu ketika dia berjalan sendirian, ada anak 12, anak SMP sama SMA, itu di sebuah ruangan rumah yang kosong sedang mabuk-mabukan sama menyetel musik yang itu. Musik apa namanya? Remix. Kemudian sama mabuk-mabukan minum. Mensen. Topi miring. Sampai topi ini miring ini. Anggur merah, anggur putih, arak, whisky, perak. Ya kayak mati. Ya Allah, ketika mabuk, akal hilang, hati hilang, pikiran hilang, sama ini berkunang-kunang, lewatlah Tuti lewat. Tuti lewat. Anak 12 ini lihat Tuti. Oh, ternyata karena akalnya hilang, pikiran hilang, akal sehatnya hilang, maka muncullah nafsu setan. Menengok. Maka 3 anak menghampiri Tuti. Tuti, maukah kamu ikut dengan aku Tuti? Oh, Tuti tidak mau dong. Wong dia anak mabuk, ini aku mabuk semua. Udah, saya tidak mau, saya mau pulang. Tidak bisa. Kamu harus ikut saya. Karena saya sekarang sedang dengan teman-teman. Pengen saya ada anak perempuan. Tuti tidak mau. Datang 3 orang lagi, 6 orang mengeret si Tuti masuk ke rumah yang kosong tadi itu. Mohon maaf, sampai di sana Tuti tadi diperkosa dengan 12 anak. Ini anak SMP, anak SMA, umurannya begitu juga. Anak SMP, anak SMA, seumuran itu. Mohon maaf, di berita itu anak sekalian, anak 9 selesai memperkosa Tuti tadi itu si Tuti wafat, meninggal dunia. 9 anak memperkosa sudah meninggal dunia, maka masih 3 anak yang belum memperkosa. Kemudian ditanya sama temannya, Arikus mati sampai nggak usah wis. Karena setan yang membisiki dia, iblis yang ada di hatinya, akal sehat sudah hilang, maka anak ini tetap nggak bisa saya memperkosa, harus wajib memperkosalah dia. 3 anak ini kemudian memperkosa mayat, memperkosa bangkai. Astagfirullah, mana katanya ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana nilai kemanusiaannya kok berani? Kok dia mau memperkosa anak yang sudah mati, sudah wafat, gak ada nyawanya? Kenapa? Karena akalnya hilang. Karena pikirannya sudah dimasuki oleh iblis. Kenapa? Karena minuman keras. Awas, hati-hati. Minuman keras, kata para ulama, roksu kulli khoti'atin. Setiap kerusakan itu karena minuman keras. Anak sekalian, tahun 2000 berapa itu ada anak naik sepeda motor dari KTL ke Jambi loh. Kan kau? Jam 1 malam. Saya tahu kenapa? Karena tetangga saya namanya Pak Madras, tukang becak yang ditabrak itu. Itu cerita sama saya, ya Allah, dari barat pos KTL itu pakai RX King. Sokong persis malu. Itu kenal pot gerak ngawur.
Oke. Tapi ya latihan dhisik. Bulan suara kenal tinggi. Berebut kalkulator untuk bensin ini. Sampai maaf di depan ada pasir karena saking banternya gak kelihatan ada becak dari timur, ditabraklah becak itu. Habis nabrak, anaknya itu muncul ke utara, kepalanya itu apa bahasa Inggrisnya muncul tuh? Terus maning ya Allah. Jadi ya. Nah kalian, kepalanya menghantam tembok. Kemudian ini pecah. Otaknya keluar. Matanya mohon maaf, yang satu ini meleleh ke sini. Nyantol ke sini nih. Terus hidungnya bolong. Kenapa? Ya kan betul saya. Jangan baper dong. Kan saya kan cuma ngomong bolong. Halo sekalian, maka ketika polisi datang, dari mulutnya bau minuman keras. Wafat mati dalam keadaan mabuk. Itu nanti di kuburan malaikat mengatakan kalau tanya keras, marah. Kenapa? Mati dalam keadaan su'ul khoti. Marah buka. Siapa Tuhanmu? Karena mabuk. Tuhan ya Manson. Dibentuk malaikat. Kacau enggak sih? Kenapa? Karena dalam keadaan mabuk. Betul apa tidak? Maka anak sekalian, saya mohon kepada anak-anak ini, hindari minuman. Maaf, saya nggak cuma ngomong ke laki-laki tok. Saya pernah menemukan di Pijenan, di Pertolon, ada anak perempuan 2. Malam-malam saya pengajian dari Songgon. Wah, bilang ini kira apa ini? Dia ngesot, dia nggak naik apa-apa. Jam 1 malam itu di Pertolon. Itu apa itu? Saya parah. Mbak, saya parah itu apa saya? Datangi. Hari ini nak. Mun parani, wes mari wes. Mun parani. Mbak, mau kemana? Sambil gini. Cuma boleh, Pak. Ternyata bau minuman keras. Nah, perempuan 2 ditinggal sama pacarnya katanya. Diduklah katanya. Jadi anak ini didukkan di Pertolon. Diturunkan di Pertolon itu kemudian ditinggal. Ya, makanya sekalian, ayo hindari minuman keras ya. Betul ya? Coba kalau ada orang yang ono wong ngedeng kok yang metu, enak apa enggak? Nah, enak. Contoh ayo coba kita kalau kita di WC kita nggak keluar kita ngeden cari angin yuk gak enak. Ya Allah, suruh ambil napas lagi sampai jam 3 malam nggak keluar. Akhirnya saya pegang tangannya dikiplas. Ojo nyekel tanganku, aku lorok, gara-gara ngetin aku lorok. Keringetnya metu kabeh. Bu, saya panggil, minum apa enggak? Aku ngombe, aku ngelak. Jam 1, jam 2. Betul saya gelap, tapi gue gak ono seperti yang hidup saya. Enak deh, enak wes enak. Sampai jam 5 nggak keluar, akhirnya operasi ke Baryono. Operasi ini disuwet deh, potongnya. Metu, seret lanang. Begitu pengorbanan ketika mau dioperasi, pamit kepada saya, wahai sayangku. Wah. Ambil kata. Nanti saya dibius, setelah dibius, kemudian saya dirobek. Potong saya. Kemudian saya nggak kembali lagi, nggak hidup lagi.
mohon ikhlaskan saya. Yang penting anak saya hidup. Yang penting anak saya pun ini hidup. Masya Allah saya nangis deh. Ojo ketiku deh. Muka-muka riko uripo deh. Muka-muka riko uripo deh. Amin. Mari operasi. Kemudian kembali belum sadar sampai 1 jam. Terus sadar alhamdulillah dia hidup. Maka orang tua harus kau hormati. Paham? Yang ketiga, singkat dowo ini. Yang ketiga, mensyukuri jadi rakyat Indonesia. Indonesia. Berapa Pancasila? 5. Nah, hafal enggak? Hafal. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tuhan Indonesia. 5. Indonesia. Baik, sekarang Undang-Undang Dasar. Dasar. Tahu lah. Undang-Undang Dasar. Anak sekalian, kamu ingat nggak kemarin? Tanggal 22 Oktober ada hari apa? Hari santri. Semua pakai sarung? Di sekolah saya pakai sarung. Kenapa? Karena 3 hari oleh Kemenak diinstruksikan pakai sarung. Gurune nganggo sarung, muridnya nganggo sarung, yang perempuan pakai jilbab. Tapi sayang, karena anak MI pakai sarung, dicoplok sarungnya, ditalenin di murid, itu perang-perangan. Itu hari MI nih kok. Gurune liwat pentung. Ya Allah. Hari santri luar biasa, betul apa tidak? Anak sekalian, kalau akal mengatakan dulu ada yang namanya Jenderal Malabai. Jenderal Malabai itu mati dibunuh oleh santri-santri Teguiran. Jenderalnya orang Belanda. Orang Belanda ngamuk. Joseph Hansen namanya. Itu ngamuk. Karena jenderalnya mati, membuat ultimatum kepada orang-orang Surabaya. Wahai orang Surabaya, barang siapa yang besok masih mengangkat senjata, maka saya akan bumi hanguskan Surabaya ini. Orang Surabaya kemudian dikasih surat oleh kapal. Maka akan saya bumi hanguskan Surabaya. Orang Surabaya nggak takut. Kemudian Pak Karno ke rumahnya King Haji Hashim. Haji Hashim, bagaimana ini? Belanda mau menyerang kita. Saya minta fatwanya. Maka Haji Masyari mengatakan, kalau Belanda menyerang lagi, menyerang Surabaya, menyerang Jawa Timur, siapapun yang membela Indonesia, membela negara, melawan penjajah Belanda, maka dia mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mereka berangkat. Ketika berangkat dibariskan, siap, gerak, pencademan, gerak, siap, gerak. Pasukan, bagaimana? Berani dengan Belanda? Berani. Iskaliman, aumut syahidan. Kita lebih baik hidup mulia atau kita mati syahid. Berangkat, Allahu Akbar. Dengan pakaikan Allahu Akbar. Kemudian mereka melawan Belanda dengan bambu runcing, dengan panah, dengan senjata seadanya. Kalau akal, mesti kalah Indonesia ini. Pasti akan dikuasai oleh Belanda. Tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Belanda kemudian kalah. Betul? Masya Allah, Belanda dengan senjata otomatisnya Masya Allah, oleh wong sek oleh wong 100 Indonesia bambu runcing. Gue ngomong siji oleh siji trek kabut maning melayu maning oleh loro itu Belanda seket maning. Kalau di oleh akal maka kita tidak mungkin menang, betul apa tidak? Tapi karena bantuan Allah, ada namanya Kiai Haji Jawawi Penataban, pondoknya di Penataban, pernah dibom, pesawat lewat, jatuhkan bom. Santri tahu, santri
Kiai ada bom jatuh. Kiai beruh, oh itu bom kates. Ketika jatuh, plok, bukan bom, jadi kates. Masya Allah. Kiai Haji Abbas Guntet bawa sorban, tanknya Belanda datang jatuh sorban, dua meledos, hancur tank Belanda. Sorbannya Kiai Haji Abbas Guntet. Sorbannya Pak Rokok, plek kerupuk. Tapi tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Maka untuk menanamkan itu, kemudian kita diajari lagu Yalal Waton. Yalal Waton. Apa judulnya itu? Waton. Oh salah, judulnya apa? Salah. Kenapa? Judulnya adalah Subhanul Waton. Maka itu syairnya Jalal Waton itu. Hafal apa enggak? Sama-sama? Ye. 1, 2, 3. Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton. Hudul Waton minal iman wala takfur minal iman. Idahu Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton. Hudul Waton minal iman wala takfur minal iman. Idahu Jalal Waton. Indonesia bilagi anta unwan fakhona kullu mayyatika yauma qawmi hayya wa imama kullu mayyatika yauma qawmi hayya wa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harap nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Oh, saudara Muhammad. Sallallahu Takbir. Allahu Akbar. Anak sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bermanfaat bagi Indonesia. Amin. Dan semoga kita semua berbakti kepada kedua orang tua, kepada dewan guru, dan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.